Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Sahabatku semuanya, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimiliki, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu dasarnya dan tujuannya sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadarinya bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim. Karena orang berilmu, maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Dan di mana saja, kapan saja, dan dimanapun kita berada, harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi SAW pernah bersabda juga, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Sahabatku semuanya, banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada juga yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi sumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat. Sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini. Berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Sahabatku semuanya, untuk itu, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitulah sulitnya seseorang mengukir batu. Tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuannya, maka sulit sekali melupakan. Bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitulah mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima sesuatu ilmu, tetapi mudah pula melupakan. Sahabatku semuanya, kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suatu bagaimanapun. Mengenai waktu, ilmu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Sahabatku semuanya, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya.
Orang berilmu berkewajiban mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang diterima adalah barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang telah kita dapat. Nah, begitulah uraian singkat yang bisa saya sampaikan. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.